Kita warga negara diintimidasi, kita orang-orang pro demokrasi diancam. Kalau lo tidak ikut ini, gua akan kasuskan. Kalau lo tidak ikut aturan ini, gua akan penjarakan. Dan itu yang terjadi. Nah, kemudian perubahan bangsa ini sudah terjadi. Reformasi 98 sudah terjadi. Banyak perubahan-perubahan yang kita alami, bahwa di waktu zaman Orde Baru tidak semua orang bisa menjadi pejabat. Waktu zaman Orde Baru tidak mungkin anak-anak kita menjabat menjadi kepala daerah. Bahkan kita tidak mungkin waktu itu, kalau tidak terjadi perubahan pada saat reformasi 98 dengan adanya peristiwa 27 Juli, mungkin pada saat itu negeri ini tidak seperti ini. Namun yang harus kita kawal adalah saat ini, ketika perjuangan demokrasi kita mengorbankan darah dan air mata, jangan coba-coba dicederai oleh rezim yang berkuasa saat ini, di mana terjadi intimidasi. Saat ini mulai berlaku Orde Baru jilid kedua, atau kita sebut dengan New Orba, Orde Baru jilid 2. Kenapa kita bilang Orde Baru jilid 2? Pola-pola yang dilakukan sama seperti pola-pola yang dilakukan pada saat itu. Samanya seperti apa? Kita warga negara diintimidasi, kita orang-orang pro demokrasi diancam. Kalau lo tidak ikut ini, gua akan kasuskan. Kalau lo tidak ikut aturan ini, gua akan penjarakan. Dan itu yang terjadi. Siapa yang tidak tunduk terhadap rezim saat ini pasti dipenjarakan, betul? Apakah itu cara-cara Orde Baru yang sama dilakukan pada zaman itu? Itu sama dilakukan. Jadi hal yang gampang kalau dibilang kenapa Orde Baru jilid 2 muncul kembali, kita lihat banyak orang-orang yang dikasuskan, banyak orang-orang yang istilahnya tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nah, malah sekarang dicari-cari kesalahannya. Ketika dicari-cari kesalahannya, orang yang tidak bersalah itu mau dibersalahkan. Itulah cara-cara Orde Baru, intimidasi. Apalagi pada saat menjelang pemilihan kepala daerah, sudah muncul pemilihan kepala daerah, besok muncullah itu intimidasi. Itulah yang kita bilang Orde Baru jilid 2. Kenapa kita bilang Orde Baru jilid 2? Jadi besok ketika orang-orang yang menjabat, ketika tokoh-tokoh masyarakat, ketika kepala-kepala daerah yang tidak ikut dengan kemauan rezim saat ini, dia akan dicari-cari kesalahannya. Betul? Apakah kita mau diamkan? Sementara kita sudah berjuang 28 tahun yang lalu, kita sudah berdarah, mahasiswa, rakyat, buruh, kaum miskin kota ditembaki untuk perubahan nasib bangsa ini. Untuk apa? Untuk kebebasan berdemokrasi, kebebasan di mana setiap orang punya kesempatan. Tapi sekarang itu dilakukan kembali, tidak boleh. Jadi kalau abang mau berbuat sesuatu tidak sesuai dengan rezim yang berkuasa saat ini, abang akan dicari kesalahan-kesalahannya, bahkan sampai sekecil apapun supaya abang bisa masuk penjara. Nah, itu yang terjadi. Inilah gerakan pro demokrasi yang harus kita lakukan, bahwa siapapun yang berkuasa, siapapun yang memimpin negeri ini tidak boleh melakukan gaya-gaya Orde Baru. Setuju kawan-kawan? Jangan pernah takut diintimidasi, jangan pernah takut untuk kita dipenjarakan. Kalau kita tidak bersalah, jangan pernah takut. Jadi jangan coba-coba rezim Orde Baru melalui alat penegak hukum. Kawan-kawan penegak hukum, tolong kalian harus berpihak kepada rakyat kalian, bukan berpihak terhadap rezim yang otoriter, rezim yang mengintimidasi rakyatnya sendiri. Dan itu kawan-kawan, inilah saatnya kita melakukan sebuah gerakan perlawanan dengan mengingat peristiwa 27 Juli. 27 Juli kami tidak lupa. Boleh bareng-bareng? Jangan ragu-ragu, kalahkan Orde Baru. Boleh bareng-bareng? Jangan ragu-ragu, kalahkan Orde Baru. Yang sebelah kiri mobil komando, halo. Boleh bareng-bareng?
Jangan ragu-ragu kalahkan Orde Baru. Boleh bareng-bareng? Aku didadah-dadahin nih. Yuk kita bernyanyi bersama buruh siswa. Ini adalah sebagai simbol pergerakan bahwa rakyat tidak bisa lagi ditakut-takuti, bahwa rakyat tidak bisa lagi diintimidasi, bahwa kita harus memperjuangkan demokrasi di negeri ini. Kenapa? Karena masa depan anak cucu kita ada di tangan kita, bukan di tangan pemimpin yang otoriter. Anak cucu kita butuh sekolah, anak cucu kita butuh pendidikan lebih tinggi. Kita janjikan bersama-sama sebagai simbol perlawanan kita.